Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar tentang konsep nilai mutlak. Baik, konsep nilai mutlak dalam matematika didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dan nol pada sebuah garis bilangan, di mana notasinya seperti ini. Jadi nilai mutlak atau tanda nilai mutlak ini seperti kurung, hanya bentuknya lurus begitu ya. Kemudian di dalamnya itu secara umum ada simbol X, atau di dalam variasinya nanti banyak, bisa angka, bisa juga persamaan linier dan sebagainya. Itu dibacanya nilai mutlak dari X. Jadi tidak ada istilah khusus, tapi dibacanya kita baca dari nilai mutlak dari X. Nah, disesuaikan dengan apa yang ada di dalam tanda nilai mutlak tersebut. Nah, mungkin kita mulai ilustrasinya ya dari cerita ini. Ketika misalkan ada sekolah, kemudian ada rumah Andi dan juga ada rumah Budi. Nah, jarak rumah Andi dari sekolah ya ini adalah 4 km ke sebelah kanan. Jadi kalau keluar sekolah, keluar gerbangnya itu ke sebelah kanan rumah Andi ya. Misalkan di depan sekolah itu kan jalan raya, itu ke arah sebelah kanan 4 km itu adalah posisi rumah Andi. Nah, untuk rumah Budi, rumah Budi juga berjarak ya, kalau dari sekolah itu 4 km juga, tapi ke sebelah kiri begitu. Nah, kalau misalkan kita tanya Budi dalam konteks kehidupan nyata, misalkan kita bertanya ke Budi, Budi bagaimana atau berapa jarak rumah kamu dari sekolah? Ya, tentu Budi akan menjawab 4 km. Dia tidak akan menjawab min 4 km ya. Kenapa? Mentang-mentang ke arah kiri, jawabnya min gitu ya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana jarak itu kita tidak pernah menyebutnya min gitu ya. Oleh karena itu, definisinya konsep nilai mutlak itu adalah jarak antara sebuah bilangan dan nol. Nah, kalau jarak tidak pernah min, maka inti ceritanya konsep nilai mutlak itu akan membuat nilainya plus. Begitu, hasil dari tanda nilai mutlaknya akan membuat dia plus. Begitu. Contohnya adalah, misal ada nilai mutlak dari X sama dengan 4. Nah, berarti secara definisi itu adalah jarak bilangan X ini dari 0 adalah 4 gitu. Jadi X ini berapa yang berjarak 4 dari 0. Nah, oleh karena itu ya, kita lihat, maka 4 satuan ke kanan dari 0 adalah 4, ataupun 4 satuan ke kiri dari 0 yaitu min 4. Nah, karena garis bilangan itu kan sudah baku ya, dalam matematik garis bilangan itu kan posisinya horizontal, 0 ada di tengah, kemudian ke sebelah kanannya mulai dari kalau bilangan asli atau bilangan bulat itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif mulai dari min 1, min 2 dan seterusnya. Jadi itu adalah konsep jarak yang dimaksud pada nilai mutlak gitu ya. Nah, selanjutnya untuk konsep nilai mutlak pada sebuah bilangan ya. Konsep nilai mutlak suatu bilangan ya, nilai mutlak dari sebarang X di mana X adalah anggota bilangan real dinotasikan dengan ini ya, seperti ini dibacanya. Nilai mutlak dari X didefinisikan sebagai berikut. Nah, dari kondisi prinsip dasar bahwa nilai mutlak itu menyatakan jarak, maka secara matematis ya, prosedural matematisnya seperti ini ya. Nilai mutlak dari X itu akan bernilai X itu sendiri ya, jika X lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau X yang di dalam nilai mutlaknya ini 0 atau lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah secara operasinya ya adalah X itu sendiri ya. Contoh, misalkan kita lihat sini ada nilai mutlak dari 5. Nah, nilai mutlak dari 5. 5 itu kan lebih dari 0.
Ya, maka hasil dari nilai mutlak dari 5 adalah ya 5 itu sendiri, begitu. Nah, sekarang kalau misalkan nilai mutlak dari X, di mana X yang di dalam nilai mutlaknya itu adalah kurang dari 0, ya. Nah, kita lihat ini, jika X yang di dalam nilai mutlaknya kurang dari 0, maka definisi matematis, ya, operasional matematisnya adalah dia jadi min X. Nah, contoh yang kedua ini, nilai mutlak dari min 9. Nah, min 9 itu kurang dari 0, maka definisinya adalah min. Nah, min ini ada min yang di sini tuh min dari definisi operasionalnya gitu. Jadi ini min, ada min, ya. Nah, kemudian ini min dari definisi, ya, X-nya itu kan berarti yang di dalam nilai mutlak ini min 9. Jadi ada min dari definisi, kemudian ini min 9 adalah X yang di dalam di sini, sehingga ya operasinya adalah min kali lagi min jadi plus, jadi 9. Maka nilai mutlak dari min 9 adalah 9 begitu. Nah, itu secara definisi operasionalnya. Nah, tapi intinya adalah berarti nilai mutlak itu adalah membuat hasil operasi yang ada di dalam nilai mutlaknya itu menjadi positif. Jadi itu sebenarnya inti dari operasi nilai mutlak. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba contoh yang bagaimana kalau di dalam nilai mutlaknya variatif, ya, ada operasi hitungnya variatif. Contoh yang nomor 1. Nah, lihat nilai mutlak, tapi di dalamnya ada nilai mutlak lagi. Nah, nomor 2, nah lebih variasi lagi, ya, ada beberapa nilai mutlak lagi di dalamnya. Kita coba langsung. Oke, ini saya sebenarnya untuk penulisan nilai mutlak satu warna saja, ya. Hanya ini saya tunjukkan untuk pembahasan jadi beda warna supaya kamu kelihatan mana pasangan nilai mutlak yang pasangan pasangan depan belakangnya gitu, karena jangan sampai nanti salah lihat gitu. Nah, jadi kita lihat cara mengerjakannya adalah dari nilai mutlak, ya, yang paling dalam begitu. Jadi kalau kita lihat ini yang nomor 1 kan nilai mutlaknya ada 4 garis nih. Nah, maka yang garis paling luar kan ini dengan ini, ya, maka bergerak satu masing-masing, ini ke sini, yang ini juga ke sini. Nah, berarti yang tanda mutlak yang paling dalam itu yang ini, yang warna merah nih, supaya jelas saya warnain berbeda, ya. Nah, oleh karena itu yang dikerja adalah ini yang paling dalam dulu. Jadi hasil dari nilai mutlak 3 dikurang 6. Nah, hitung 3 dikurang 6 adalah min 3. Ya, ini hasil dari perhitungan yang di dalamnya dulu. Baru, oh berarti nilai mutlaknya min 3 adalah, nah karena min, ya, kena nilai mutlak maka jadi plus. Min 3 ini kena nilai mutlak jadi plus 3. Jadi 3 dikurang 2 yaitu 1. Nah, baru hilang semua nilai mutlaknya ketika nilai mutlak yang paling luar kita operasionalkan, ya, 1 nilai mutlak dari 1, ya udah 1 itu sendiri. Begitu, ya. Nah, yang nomor 2 lebih variatif, lebih banyak nilai mutlaknya. Kita lihat. Nah, kalau lihat begini hati-hati, ya. Jadi jangan salah lihat. Ya, jangan sampai kamu lihat yang ini dipasangin atau kamu mau lihatnya yang ini ke sini. Nah, jadi kamu lihat yang paling luar dengan yang paling luar. Kemudian bergerak 1. Ini kalau bergerak 1 ke dalam ke sini, nah ini juga bergerak 1 ke dalam ke sini. Jadi kalau kamu lihat ini berpasangan dengan ini, nanti bingung jadinya salah. Begitu. Karena itu saya di sini kasih warna supaya lebih jelas. Jadi yang hitamnya paling luar nih, ya. Kan bergerak 1 ke dalam dari kanan, bergerak 1 ke dalam dari kiri. Nah, berarti yang kedua ini yang merah nih. Nah, kemudian bergerak 1 lagi ke dalam, bergerak 1 lagi ke dalam, berarti yang paling dalam ini yang warna hijau. Ya, berarti ini dulu yang dikerjakan. 1 dikurang 5 sama dengan min 4. Nah, ini kan hasil operasi hitung yang di dalam mutlak yang hijau yang paling dalam. Nah, kemudian nilai mutlak dari min 4, nah jadi positif kan, nilai mutlak min 4 itu adalah 4. Nah, min ini yang mana? Kok nih min 4? Nah, min yang ini nih, hati-hati. Ini min ini, sini. Kalau nilai mutlak dari min 4-nya 4. Gitu. Nah, sekarang berarti ada operasi hitung yang di dalam nilai mutlak yang warna merah kan? Nah, nilai merah ada 3 dikurang 4 dikurang 6. 3 dikurang 4 min 1. Dikurang lagi 6 jadi min 7. Maka kena lagi nilai mutlak min 7-nya jadi
7. Sehingga yang paling luar operasinya 2 tambah 7, 9. Nilai mutlaknya 9 adalah 9 itu sendiri, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Nah, sekarang coba latihan. Nah, coba bisa nggak menghitung sendiri dulu berapa dapat hasil dari perhitungan tersebut. Kita kasih waktu sedikit ya, tidak lama. Oke ya, saya rasa cukup. Mudah-mudahan sudah menemukan jawabannya. Dan jawabannya yang tepat adalah 6, yaitu yang D ya. Nah, ini pembahasannya seperti contoh yang sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan dipahami dengan baik ya, jangan sampai yang ini gagal paham. Begitu. Nah, setelah membahas perhitungan nilai mutlak yang tadi cukup variatif di dalamnya, yang akan kita bahas selanjutnya adalah persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, kalau yang sebelumnya kalian sudah pernah kerjakan ketika di SMP adalah persamaan linier saja. Nah, sekarang kalau persamaan linier ini ada nilai mutlaknya, bagaimana cara mencarinya? Nah, jadi perluasannya adalah kalau tadi kan kita tahu ya operasi-operasi di dalam nilai mutlak, kemudian yang akan kita hitung adalah hasil akhir nilai mutlaknya di sini. Nah, sekarang udah ada persamaan ini, ada operasi persamaan linier di sini, kemudian sama dengan angkanya juga sudah ada di sini ya. Nah, yang harus dicari apa? X ya, X yang memenuhi di sini itu berapa. Nah, itu pembahasan selanjutnya ya. Jadi nanti diingat dulu sampai sini, selanjutnya kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih.